Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan putusan yang membolehkan menteri nyapres tanpa perlu mengundurkan diri. Gimana ceritanya MK bisa mengeluarkan putusan itu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kan ketua MK adik ipar presiden ya? Sorry. Mereka kan profesional. Tidak mungkin MK tersisipi kepentingan politik. Nggak mungkin mereka mengkhianati rakyat. Siap mulia. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri tidak mengundurkan diri saat mengikuti pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden membuktikan kuatnya cengkeraman partai politik di lembaga yudikatif. Institusi peradilan pimpinannya Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi, sepertinya memantapkan perannya sebagai tunggangan politisi. Jadi, MK menghapus frasa pejabat negara dalam pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu pada hari Senin tanggal 31 Oktober. Tengah bulan Juli lalu, permohonan uji materi ini diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. Who are they? Never heard of them. Pejabat negara kerap ditafsirkan sebagai menteri karena pejabat lain disebut secara eksplisit dalam pasal itu. Alasan mereka adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak mencalonkan diri menjadi presiden. Dan Majelis Hakim yang diketuai oleh Anwar itu mengamini argumentasi tersebut. Jujur saja, menghapus frasa pejabat negara justru memperburuk sistem demokrasi. Banyak menteri Jokowi yang juga merangkap ketua partai politik saat ini. Mereka adalah partai pendukung Jokowi yang sedang ancang-ancang mengikuti pemilihan presiden 2024. Potensi pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan amat tinggi dengan dicabutnya larangan itu. Satu contoh aja deh, penggunaan fasilitas negara saat berkampanye untuk menjadi kandidat capres. Sampai saat ini, baru ketua DPP Gerindra yang juga adalah menteri pertahanan kita saat ini, Prabowo Subianto, yang resmi mendeklarasikan pencalonannya. Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan akan mencalonkan diri. Dan yang lain yang udah malu-malu tapi sebetulnya mau banget adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Ini loh pangkal permasalahannya. Seorang menteri yang bertarung dalam pemilihan presiden dipastikan tidak akan memiliki konsentrasi cukup buat ngejalanin tugas pokok mereka secara maksimal. Mereka kan digaji negara dan dari pajak kita-kita ini kan sebenarnya untuk memakmurkan rakyat. Bukannya negative thinking ya. Tapi kemungkinan besar kinerja mereka akan menurun drastis karena perhatian terpecah untuk berkampanye di Pilpres. Tanpa disambi kampanye aja tugasnya sering berantakan. Yang nulis naskah nih, apa sih? Tanda-tanda rusaknya tatanan demokrasi mulai kelihatan pada saat Jokowi mengumumkan pemberian izin kepada para menteri yang akan menjadi calon anggota legislatif pada bulan Juli lalu. Beliau cuma meminta mereka untuk mengambil cuti, tidak perlu mundur sebagai menteri. Dan yang terbaru pada 2 November, Pak Jokowi mengingatkan agar ya tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. That's it. That's what he said. Jadi yang memastikan menteri-menteri nanti bakal bekerja optimal sembari nyapres tuh based on himbauan ini. Undang-undang pemilu memang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi harusnya Bapak Jokowi memberi contoh yang baik dalam menerapkan demokrasi kan. Atau esensi demokrasi ini hanya sebatas jargon populis. Di dalam konsep trias politika, lembaga yudikatif seharusnya menjadi penyeimbang di antara manuver eksekutif atau pemerintah dan kelompok legislatif. Dalam hal ini partai politik. Tapi hal ini tak tercermin dalam kebijakan Mahkamah Konstitusi. Mereka seringkali inkonsisten dalam menegakkan aturan main. Ambil contohnya, MK sudah belasan kali menolak uji materi pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Padahal nih ya, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara untuk berpolitik. Dalam putusan lain, MK mengharuskan seorang anggota legislatif mundur jika menjadi calon kepala daerah. Di tangan mereka ini, antara keputusan politik
dan putusan hukum kok kayak jadi samar-samar ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah MK ini sudah tepat memberi kelonggaran bagi menteri untuk nyapres? Atau sebaiknya kita kembali ke aturan yang dulu? Tuliskan di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Saya Ricky Nugraha, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.